Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi pada pembahasan kemagnetan. Pada kali ini, kita pembahasan yang kedua, atau bagian yang kedua. Oke, pada pembahasan kali ini, saya akan menitik beratkan pada bumi yang dianggap sebagai magnet raksasa, ya. Kemudian juga ada percobaan Oersted, dan juga kesimpulan dari pembahasan kemagnetan yang pertama kemarin yang belum sempat kami simpulkan, yaitu tentang elektromagnet. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa dukung kami. Bumi dipandang sebagai sebuah magnet batang yang besar yang membujur dari utara ke selatan bumi. Magnet bumi memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi terletak di sekitar kutub selatan geografis bumi. Kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara geografis bumi. Artinya bahwa kutub-kutub magnet bumi tidak dapat berimpit atau tidak tepat, kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berimpit dengan kutub-kutub bumi. Sebagai ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ini kutub utara geografis bumi, ini kutub selatan magnet bumi berdekatan tetapi tidak berimpit. Kutub selatan geografis bumi, ya, kemudian berdekatan dengan kutub utara magnet bumi. Jadi sekali lagi, kutub utara magnet bumi berdekatan dengan kutub selatan geografis bumi, kutub selatan magnet bumi berdekatan dengan kutub utara geografis bumi. Ini ilustrasinya seperti ini. Jadi tidak berimpit. Ya. Oke, kita lanjut. Kedudukan jarum kompas, kalau kita perhatikan, tidak selalu datar. Ya. Penyimpangan jarum kompas itu terjadi karena garis-garis gaya magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi atau bidang horizontal. Atau kita perhatikan video berikut. Ya. Kita perhatikan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini ketemu lagi dengan saya untuk perkataan pembahasan tentang sudut inklinasi. Sudut inklinasi itu apa? Sudut inklinasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh kemiringan magnet jarum kompas terhadap horizontal bumi. Maka tentunya sudut inklinasi itu di setiap tempat akan berbeda-beda, yaitu ada yang kemiringannya 0 derajat atau 180 derajat, artinya lurus, ada yang miring, ya, membentuk sudut-sudut tertentu. Di mana yang lurus? Tentunya yang lurus itu secara teori berada di daerah khatulistiwa. Kenapa di daerah khatulistiwa lurus? Karena di daerah khatulistiwa tentunya di situ pengaruh medan magnet dari kutub utara dan kutub selatan magnet bumi ini sama, hingga menjadikan posisi jarum kompas lurus. Tapi ketika magnet jarum kompas atau jarum kompas itu bergeser ke sebelah utara, tentunya akan menjadikan jarum kompas itu condong, ya, condong ke salah satu titik, yaitu akan kutub utara jarum kompas akan lebih rendah dibandingkan kutub selatannya. Tapi kalau jarum kompas itu berada di daerah belahan bumi selatan, tentunya kutub selatan jarum kompas dia akan lebih condong ke bawah, ya, dibandingkan kutub utaranya.
peragaannya seperti ini. Coba perhatikan di sini. Di sini saya menggunakan jarum kompas dan magnet di bawahnya. Anggap saja di sini magnet di bawahnya ini seperti magnet bumi. Kalau jarum kompasnya di tengah-tengah di sini, tentunya jarum kompasnya akan lurus ya, horizontal, 0 derajat. Tapi ketika ini saya geser ke sebelah sini, nah, para pemirsa bisa lihat di sini, jarum kompasnya yang sebelah kiri di sini, yang sebelah kiri di sini akan turun ya, bergerak turun, ya. Karena tertarik lebih kuat, ya, tertarik lebih kuat dengan kutub utara di sini ya. Tapi kalau saya geser sebelah sini ya, nah, di sini, maka jarum kompasnya kebalikannya, yang sebelah kanan, di sebelah selatan di sini bergerak turun. Ya. Karena apa? Yang sebelah selatan akan tertarik kuat oleh kutub selatan. Demikian ya, kecondongan ini antara garis jarum kompas, kecondongan jarum kompas dengan horizontal ini ya, horizontal mana yang ini ya. Nah, ini horizontal. Nah, ini yang dinamakan dengan sudut inklinasinya. Oke, ini tadi penjelasan tentang sudut inklinasi atau kecondongan jarum kompas ya. Saya lanjutkan ya, akibatnya tadi kutub utara, kutub selatan, jarum kompas ya bisa menyimpang naik atau turun terhadap permukaan bumi ya. Jadi akibat dari posisi dari jarum kompas itu terhadap magnet bumi, terhadap kutub utara, selatan magnet bumi, maka kalau dia mendekati kutub, maka dia akan semakin condong, semakin merendah. Ya. Ini. Maka menimbulkan suatu sudut, membentuk sudut terhadap permukaan bumi. Ya. Sudut yang dibentuk ini yang dinamakan dengan sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh kemiringan, kecondongan jarum kompas ya, terhadap horizontal bumi. Oke, kita lanjut. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini condong ya, ini condong karena tertarik lebih kuat di sebelah sini oleh magnet bumi, ya, maka dia condong. Maka seperti ini adalah horizontal buminya, maka ini adalah sudut inklinasinya. Ini ya, sudut inklinasi. Oke, kita lanjut. Gambarannya kalau dibuatkan peragaan ya seperti ini, kalau ada magnet jarum kompas yang banyak diletakkan di dekat magnet batang begini, ya, maka kita lihat pada saat berada di tengah-tengah di sini, maka jarum kompas di sini netral ya. Ya, tidak terpengaruh oleh medan magnet sehingga arahnya sejajar dengan arah magnet itu, magnet batang maksudnya ya. Tapi ketika sudah bergeser sedikit baik ke utara maupun ke selatan, maka semuanya sudah mulai condong, mulai lebih berat sebelah. Nah, ini lebih berat sebelah. Sehingga lebih berat sebelah ini mengakibatkan membentuk sudut tertentu terhadap horizontal bumi. Nah, tentunya semakin mendekati kutub, ini kecondongannya semakin besar. Akibatnya, sudut inklinasi ini terbesar berada di sekitaran kutub magnet bumi atau sekitar kutub geografis bumi juga boleh. Tetapi untuk yang paling kecilnya tadi berada di mana? Berada di sekitaran khatulistiwa. Kenapa di sekitaran khatulistiwa? Tadi sudah
sampaikan bahwa di sekitaran khatulistiwa kekuatan medan magnet yang ditimbulkan oleh kutub utara dan kutub selatan sama, sehingga seolah-olah di sini adalah netral, tidak terpengaruh. Nah, ini adalah penjelasan tentang bagaimana sudut inklinasi. Yang sebenarnya sudut inklinasi ini juga akan berpengaruh menjadikan arah dari jarum kompas ini tidak lurus utara selatan dan juga tidak lurus ke arah utara selatan dari magnet bumi ini juga, ya, ini, sehingga akan menimbulkan sudut tertentu, ya, kalau dibuat sudut, ya, diteruskan, diperpanjang, dibuat perpanjangannya, arah jarum ini dibuat perpanjangannya akan membentuk sudut tertentu terhadap kutub utara dan kutub selatan geografis bumi. Ya, ini. Coba kita lihat penjelasan berikutnya di sini. Magnet dalam keadaan setimbang tidak tepat menunjuk arah utara selatan. Ya, ini. Penyimpangan arah magnet itu terjadi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak tepat berada di kutub-kutub bumi. Ya, maksudnya kutub-kutub geografis bumi. Akibatnya, penyimpangan kutub-kutub magnet atau jarum kompas biasanya yang digunakan untuk pengamatan, ya, menggunakan jarum kompas, akan membentuk sudut terhadap arah utara selatan geografis bumi. Sudut yang dibentuk oleh arah utara selatan yang ditunjuk jarum kompas dengan arah utara selatan geografis bumi ini yang disebut dengan sudut deklinasi. Kalau tadi sudut inklinasi itu disebut atau disebabkan karena kecondongan, ya, kemiringan magnet jarum kompas terhadap horizontal bumi. Sekarang sudut deklinasi itu sudut yang dibentuk oleh penyimpangan, ya, penyimpangan jarum kompas atau yang ditunjuk oleh arah yang ditunjuk oleh jarum kompas terhadap arah utara selatan geografis bumi. Gambarannya seperti ini. Kalau jarum kompas menunjukkan ke sana, ya, sedangkan utara selatan itu geografis bumi adalah ini, maka ini adalah sudut deklinasinya. Nih. Atau seperti ini ada magnet jarum digantung, ya, kemudian menunjuk arah ke sana, ya. Kemudian diambil utara selatannya di sini, ya, ini utara selatan geografis, maka ini adalah sudut deklinasinya. Bisa dipahami, ya? Oke, saya lanjutkan. Itu tentang sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Kalau ini tadi miringnya membentuk sudut inklinasi, ini selisihnya, ya, perpanjangan jarum kompas ini, arah jarum kompas dengan arah utara selatan ini membentuk sudut deklinasi. Saya lanjut. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang medan magnet di sekitar arus listrik. Pada pembahasan ini tentunya tidak terlepas dari percobaan Ørsted. Nah, percobaannya seperti apa? Kita saksikan dulu. Ya, percobaannya kita saksikan dulu. Oke. Oke, percobaannya kita saksikan. Mohon maaf, ini agak lemot ini. Nih. Oke. Kita tunggu. Nih, sudah mulai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, saya akan meragakan percobaan Ørsted. Mengapa percobaan Ørsted?
itu mengamati ketika sebuah kompas diletakkan di dekat kawat berarus, ya, berarus listrik, maka jarum kompas tersebut menyimpang atau bergerak. Nah, saya akan peragakan. Ini ada kompas menuju arah utara selatan. Ya, ini. Kemudian ini ada kabel akan saya letakkan di atasnya sini, atau dekat jarum kompas. Kemudian ujung-ujung kabel akan saya, ujung kabelnya ini akan saya hubungkan dengan arus listrik. Hubungkan dengan arus listrik. Maaf. Saya tarik yang kencangnya. Ini ya. Oke. Saya hubungkan dengan arus listrik. Perhatikan para pemirsa yang terjadi. Ini terjadi penyimpangan. Kemudian kalau kita tukar, ya, kita balik arus listriknya, kita balik. Nah, ini juga saya ulangi ya. Nah, sekarang saya pindah sini. Yang terjadi? Nah, menyimpang ke sana. Saya pindah ke sini. Coba perhatikan. Nah, menyimpang juga. Saya balik arus. Nah, menyimpangnya ke sini sekarang. Tadi ketika arusnya begini, ya, menyimpangnya ke sana. Ketika arusnya saya balik, menyimpangnya ke sini. Nah, ini coba sekarang. Seperti ini, menyimpangnya kita lihat. Di sini ya. Coba sekarang akan saya taruh ini di bawahnya. Apa yang terjadi? Posisi tadi. Nah, menyimpangnya kebalikannya. Saya menyimpangnya ke sana. Ya, untuk selatannya menyimpang ke sini, untuk utaranya menyimpang ke sini. Nah, sekali lagi saya peragakan. Nah, sekarang saya taruh di atasnya lagi. Atasnya. Perhatikan. Nah, sekarang menyimpangnya ke sini. Utaranya yang ke sana. Nah. Maaf. Perhatikan, saya ulangi lagi. Nah, maka di sini Oersted kemudian menyimpulkan bahwa di yang pertama di sekitar kawat berarus listrik, maka terdapat medan magnet atau medan listrik, medan magnet dan listrik. Oke, ini adalah percobaan dari Oersted ya. Coba kita bahas sekarang percobaan Oersted. Tadi sudah kita peragakan atau kita simak peragaannya. Oersted ini mengamati bahwa ketika sebuah kompas diletakkan dekat kawat berarus listrik, ternyata jarum kompas tersebut menyimpang atau bergerak, menyimpang, bergeser dari biasanya. Ketika arah arus tersebut dibalik, jarum kompas tersebut bergerak atau menyimpang dengan arah sebaliknya. Nah, jika tidak ada arus listrik mengalir melalui kawat tersebut, jarum kompas tersebut tetap diam. Ini karena sebuah jarum kompas ini sebenarnya hanya dapat disimpangkan atau dibelokkan itu jika kalau ada medan magnet di sekitarnya, maka Oersted kemudian menyimpulkan bahwa di sekitar
kawat yang dialiri arus listrik ini terdapat atau menghasilkan medan magnet. Ini kesimpulan yang pertama. Ya, tadi. Kemudian kesimpulan berikutnya sebenarnya tadi dari peragaan baterainya dibalik, kemudian kompasnya ditaruh di atas, di bawahnya, itu menjadikan suatu kesimpulan atau bisa diambil kesimpulan bahwa, ini kesimpulan yang kedua nih, ini sebentar ya, bahwa arah medan magnet yang terjadi itu ini sesuai dengan aturan tangan kanan menggenggam. Ibu jari menunjukkan kuat arus listrik, sedangkan 4 jari yang menggenggam menunjukkan arah kuat medan magnet yang terjadi. Ini tadi seperti ini ya. Sebelum dialiri arus listrik, ini lurus. Ketika dialiri arus listrik, terjadi penyimpangan. Ini kesimpulan yang kedua tadi sudah saya sampaikan, bahwa pola medan magnet di sekitar arus listrik, yaitu arah medan magnet yang ditimbulkan arus listrik dapat diterangkan melalui aturan atau kaidah tangan kanan menggenggam. Jika arus listrik searah ibu jari, maka arah medan magnet yang timbul searah keempat jari yang menggenggam. Atau gambarnya seperti ini. Para pemirsa, di sini pada gambar yang paling kiri ini di situ ada simbol begini. Simbol begini itu artinya adalah arah menuju pembaca. Kalau meninggalkan pembaca seperti apa? Kalau meninggalkan pembaca itu simbolnya begini, silangnya. Ini arah meninggalkan pembaca. Nah, ini berlaku tidak hanya untuk kuat arus, juga tidak hanya untuk kuat medan magnet. Nanti juga bisa di pembahasan pada kemagnetan yang ketiga besok akan kami bahas tentang gaya Lorentz ya, atau gaya magnetik. Ini juga simbol ini masih dipakai. Sekali lagi, simbol yang atas titik ini ya, ini adalah simbol yang arah gerakannya mendekati atau menuju pembaca. Simbol yang ini, yang silang ini, arah gerakannya meninggalkan pembaca. Ini lurus menuju pembaca, tegak lurus ya ini. Ini kuat arus, tegak lurus menuju pembaca, ya, sehingga kuat medan listriknya adalah di sini. Nanti silahkan para pemirsa coba ya. Yang ini arah ibu jari, ya, arah ibu jari, ini arah genggaman tangannya. Ini. Terus seperti ini kalau dibuat tegak ya, ini arah arusnya ke atas, arah kuat medan magnetnya adalah memutari dengan arah berlawanan arah jarum jam. Seperti ini harus searah. Ini 4 jari yang menggenggam. Nih, seperti ini juga bisa. Nih, para pemirsa, silahkan dicoba untuk memperagakan sendiri. Kalau arusnya ke atas, seperti apa? Kalau arusnya ke bawah, seperti apa? Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan kesimpulan yang kemarin ya, pada pembahasan magnet yang bagian 1 yang belum sempat kami simpulkan. Di antaranya adalah tentang elektromagnet. Saya ulang sedikit tentang elektromagnet. Elektromagnet ya, adalah solenoida. Solenoida itu apa? Solenoida itu adalah kumparan. Kumparan yang diberi arus listrik yang di dalamnya terdapat atau dimasukkan besi lunak ya, sebagai inti.
Sekali lagi, elektromagnet itu adalah solenoida atau kumparan yang dialiri arus listrik. Kemudian di dalamnya diisi atau dimasukkan besi lunak. Besi lunak itu merupakan besi yang tidak dapat dibuat menjadi magnet permanen. Tidak bisa dibuat menjadi magnet tetap. Itu besi lunak. Nah, sebenarnya tanpa diisi besi lunak pada intinya atau di dalam solenoida itu, kalau kumparan itu dialiri arus listrik, tetap itu akan menghasilkan magnet. Kita sebut juga elektromagnet. Akan tetapi umumnya kalau dibuat magnet, biasanya di dalamnya dimasukkan besi lunak sebagai intinya. Kenapa? Karena kita lihat di sini, kemagnetan pada elektromagnet dapat diperbesar dengan cara, ada 3 di sini, salah satunya adalah dengan menambahkan besi lunak sebagai inti di dalam kumparan. Nih, di dalam solenoida itu dimasukkan besi lunak sebagai intinya. Seperti kemarin dalam peragaan saya, kemarin saya menggunakan paku yang saya liliti dengan kabel ya. Kabel itu merupakan di dalamnya ada kawat-kawat tembaga yang banyak, sehingga itu merupakan kumparan. Ini yang pertama adalah untuk memperbesar kemagnetan pada elektromagnet, yaitu memperbesar kuat arus listrik yang dialirkan, yang digunakan. Ini arus listriknya diperbesar. Yang kedua, memperbanyak jumlah lilitannya. Jumlah lilitannya diperbanyak. Dan yang ketiga tadi sudah saya sebutkan, yaitu dengan menambahkan inti besi lunak. Menambahkan besi lunak sebagai inti di dalam kumparan itu. Masukkan ke dalam kumparan besi itu. Maka kekuatan elektromagnet akan menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika ingin memperkecil kekuatan kemagnetannya, berarti dibuat sebaliknya. Oke, kita lanjut. Keuntungannya sekarang. Apa keuntungan elektromagnet? Ini sangat penting sekali, dan ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan kemagnetannya dapat diubah-ubah, yang pertama. Yaitu dengan cara tadi sudah kita bahas, untuk memperbesar, yaitu kuat arus listriknya diperbesar. Atau dengan menambah jumlah lilitan. Jumlah lilitannya diperbanyak. Kalau tadinya 100, jadikan 150 atau 200. Maka kekuatan kemagnetannya akan semakin kuat. Atau tambahkan besi sebagai inti, atau yang disebut dengan inti besi lunak. Penggunaan inti besi. Ini keuntungan atau kelebihan yang pertama. Kekuatan kemagnetannya dapat diubah-ubah. Bisa diperbesar, diperkuat, bisa diperkecil, diperlemah. Yang kedua, sifat kemagnetannya mudah ditimbulkan dan mudah dihilangkan. Nih. Di sini disebutkan hanya dengan cara menghubungkan atau memutus arus listriknya. Dapat ditimbulkan hanya dengan menyambungkan arus listrik. Ketika listriknya disambung, kemagnetannya akan muncul. Ketika arus listriknya diputus atau baterainya dilepas, maka kemagnetannya akan hilang. Sangat mudah sekali menghilangkan sifat kemagnetannya. Ini adalah kelebihannya. Kalau magnet permanen, maka sangat sulit untuk dihilangkan. Kemarin sudah bisa kita bahas, yaitu untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Kemarin ada dipukul-pukul, ada dipanaskan, juga dialiri arus bolak-balik. Di sini untuk elektromagnet cukup dihilangkan sumber arus listriknya.
baterainya dicabut. Ini sudah cukup untuk menghilangkan sifat kemagnetannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dapat dibuat berbagai bentuk dan ukuran sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki. Ini luar biasa. Nah, bisa kita buat sesuka kebutuhan. Untuk yang kecil ya dibuatkan kecil, yang besar dibuatkan besar. Juga kekuatan kemagnetannya juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Ini keuntungan yang luar biasa. Yang keempat, ini yang tidak bisa pada magnet permanen ini, ya, atau sangat sulit pada magnet permanen. Letak kutubnya dapat diubah-ubah dengan cara yang mudah. Nah, jadi kutub utara dan selatannya bisa ditukar. Tadinya utara ditukar menjadi selatan. Tadinya selatan ditukar menjadi utara. Dengan cara yang mudah. Yaitu hanya dengan membalik kutub positif dan kutub negatif sumber arus listrik. Baterainya dibalik. Tadinya arahnya ke utara selatan, sekarang dibalik arahnya ke selatan utara. Nah, ini arus listriknya arahnya dibalik, maka maka kutub-kutub magnet yang ditimbulkan akan berubah saat itu juga. Ini kelebihan elektromagnet. Nah, sekarang penggunaannya untuk apa elektromagnet? Elektromagnet ini penggunaannya sangat banyak sekali. Di antaranya di sini saya sebutkan yang pertama adalah bel listrik. Ini bel listriknya, ini elektromagnetnya. Ini elektromagnetnya. Ini kemudian ini sumber arus listrik yang dialirkan untuk membuat magnet tadi. Ini adalah saklar. Ini saklar sebenarnya ini saklar. Bel listrik ini sebenarnya memanfaatkan saklar saja. Ketika saklar ini menutup begini, nah ini menutup ya, maka arus listrik mengalir. Maka terjadilah di sini adalah menjadi magnet. Ya, karena menjadi magnet, maka ini akan tertarik memukul. Ini akan tertarik ke sini, ya, tertarik ke sini. Akibatnya kalau tertarik ke sini, tentunya ini akan lepas, ya. Ini akan lepas, sehingga arus listrik hilang. Kalau arus listrik hilang, sifat kemagnetannya tadi bagaimana? Hilang. Sehingga kalau sifat kemagnetannya hilang, setelah memukul tadi, dia akan kembali lagi ke sini lagi. Tapi di sini terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sehingga akan memunculkan bunyi dering. Nah, seperti itu. Ini bel listrik sering dipakai di sekolah-sekolah ini sebagai bel ganti pelajaran. Nih, kalau para pemirsa mau lihat isinya apa, tentu di situ isinya adalah elektromagnet, ya, dan juga ada pemukul dan ada yang dipukul. Ini adalah bel listrik, penggunaan elektromagnet yang pertama. Yang kedua adalah relay atau saklar magnetik, maaf. Relay atau saklar magnetik ini, ya, digunakan untuk memutus dan menyambung, ya, bagian-bagian yang mungkin sangat sulit dijangkau oleh tangan, sangat sulit dijangkau oleh manusia, sangat sulit karena berbahaya ataupun karena posisinya yang tidak memungkinkan. Biasanya di sini misalnya di bagian-bagian mobil itu biasanya menggunakan saklar magnetik, ya. Nih. Ataupun mungkin karena arusnya sangat besar, ya, itu menggunakan saklar magnetik. Karena kalau menggunakan saklar pakai tangan, kalau arusnya sangat besar, nanti meskipun tidak menyentuh saja bisa tersetrum, ya. Bisa kesetrum. Oke, bagaimana alurnya di sini? Nah,
ini adalah bagian yang akan disambung. Nah, ini akan disambung. Ini jalur yang akan disambung. Nah, ini dihubungkan ke sini, sini. Nah, ini adalah nanti tersambungnya di sini, sebagai saklarnya di sini. Kalau dia tertekan ke sana, dia akan nyambung. Ya, berarti nanti alat-alat itu akan nyala, yang dihubungkan atau dinyalakan dengan saklar magnetik itu. Ini adalah elektromagnetiknya, kemudian ini sumber arus listriknya, batu baterai bisa, atau akumulator yang kecil saja ini, dan saklarnya. Maka ketika saklar ini dihubungkan, disambung, maka di sini ini keping besi lentur ini akan ditarik oleh elektromagnet ini, dia akan ketarik ke sini. Nah, dia akan ketarik. Nah, dia akan ketarik ke sini. Ini akan ketarik. Akibatnya apa? Kalau ini ketarik, maka sebelah sini akan mendorong ke sana. Mendorong ya. Ini akan nyambung. Nah, ini akan nyambung. Akibatnya kalau ini nyambung, maka arus listrik akan mengalir karena ini yang disambungkan. Ini. Sekali lagi, ini ke jaringan. Ya, ini yang disambungkan sebenarnya mau disambung langsung. Ya, saklar di sini, tapi karena berbahaya atau tidak mungkin terjangkau, maka menggunakan elektromagnet ya, yang kita sebut sebagai relay atau saklar magnetik itu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah telepon. Nah, di sini di telepon itu di mic-nya itu ada elektromagnet di sini ya. Ada kumparan elektromagnetnya ya. Ini. Kemudian ada membran di sini, diafragma ya. Dan kemudian ada magnet, ini juga ada magnetnya. Ya, ada magnet. Ya, ini ada magnet. Kemudian ini adalah jalur arus listriknya di sini ya. Ini. Maka ketika ada arus listrik yang mengalir ke sini, maka di sini akan terjadi magnet ya, pada kumparan ini terjadi magnet, padahal di bawahnya di sini juga ada magnet, maka di sini nanti akan terjadi terjadi gaya magnetik ya. Gaya magnetik akan terjadi di situ. Akibatnya apa? Akibatnya karena gaya magnetiknya itu tidak sama sesuai dengan besar kecilnya arus yang mengalir ini. Arus yang mengalir ini berdasarkan dari keras lemahnya suara yang dikirimkan. Jadi suara itu diubah menjadi listrik, ya, diubah menjadi listrik yang mengalir ke sini. Elektronnya mengalir ke sini. Kalau besar, tentunya akan menjadikan gaya magnetik yang terjadi di sini besar, sehingga membran atau diafragma ini akan tertarik kuat. Tapi kalau lemah ya, ini tertariknya lemah. Nah, sehingga di sini pada membran ini akan terjadi getaran. Akibat dari getaran itu akan memunculkan bunyi. Nah, ini bunyi. Ini yang kita dengar. Ini adalah telepon. Ya, sekali lagi ini telepon seperti itu menggunakan elektromagnet. Ya. Kita lanjut. Yang keempat adalah biasa digunakan sebagai katrol listrik. Sebagai katrol listrik. Nah, ini menggunakan sifat yang tadi bahwa sifat kemagnetannya mudah dihilangkan dan mudah ditimbulkan kembali. Yaitu ketika akan digunakan, maka tentunya arus listrik dialirkan sehingga di sini akan menjadi magnet. Nah, ketika benda-benda sudah menempel kemudian diangkut ke tempat yang semestinya akan diletakkan, maka saklar diputus, artinya arus listrik dihilangkan sehingga di sini akan berubah menjadi bukan magnet kembali,
Akibatnya benda-benda yang menempel ini akan jatuh di tempatnya. Tidak usah mengambil, sudah jatuh. Nih, ini penggunaan katrol listrik, ya, menggunakan elektromagnet. Luar biasa pemanfaatan elektromagnet ini. Oke, para pemirsa, pada pembahasan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dan silahkan ditunggu pembahasan pemagnetan yang ketiga, nanti tentang gaya Lorentz, ya, atau gaya magnetik. Dan juga nanti kalau masih ada waktu akan saya bahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, ini sangat menarik sekali karena di sekitaran kita banyak sekali alat yang menggunakan gaya Lorentz dan juga menggunakan induksi elektromagnetik. Silahkan ditunggu di pembahasan pada kemagnetan yang ketiga. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa yang belum, ya, silahkan tekan like. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Juga nyalakan tombol lonceng. Dan juga jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke grup-grup yang para pemirsa miliki. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.